ke-9, di mana di sana menceritakan tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Ketika Yesus mengajar, maka dia sering memberikan perumpamaan di dalam pengajarannya. Dan hari ini kita boleh membaca satu firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan motivasi bagi kita bagaimana menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita pernah menanam, ya. Entah pohon apa yang kita pernah tanam, entah itu pohon tomat, pohon cabai, ya, namanya pohon juga, ya. Atau mungkin ada yang nanam pisang, ada yang nanam jagung, ya kan? Ketika kita menanam sesuatu, kita tentunya berpikir bahwa apa yang kita tanam bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Betul? Ya. Ketika kita membeli misalnya bibit sebuah tanaman dan kita menanam tanaman itu, maka yang menjadi pikiran kita bagaimana ketika apa yang kita tanam membuahkan hasil yang baik. Kita bisa menikmati hasilnya, dan mungkin orang lain juga bisa menikmati hasil dari pohon yang kita tanam. Tentunya sangat menjengkelkan, sangat mengesalkan, sangat sakit hati ketika apa yang kita tanam, apa yang kita tunggu-tunggu menghasilkan buah mungkin 3 bulan nantinya, 1 bulan atau 1 tahun kita sudah menunggu sedemikian lamanya, tetapi apa yang kita tanam tidak menghasilkan buah. Ya, apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja pohon itu. Kalau perlu kita potong saja karena tidak menghasilkan apa-apa. Untuk apa engkau tunggu? Untuk apa aku menanam pohon itu kalau pada akhirnya pohon ini hanya bikin semak, ya, hanya bikin apa? Mata kita sakit, tidak menghasilkan apa yang kita ingini. Nah, hari ini berbicara tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau tahu pohon ara ini memang akan berbuah pada musimnya, ya. Tidak mungkin pohon ara itu berbuah kalau tidak musimnya. Nah, ketika Yesus datang dan dia melihat pohon ara ini sudah 3 tahun lebih tidak berbuah, maka Yesus bilang kepada pengurus ladang itu agar menebang pohon itu. Tetapi pada intinya, saudaraku yang kekasih, Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya yang sudah lama ikut Tuhan Yesus 3 tahun lebih, tetapi mereka tidak menunjukkan buah-buah yang Yesus kehendaki. Ya, 3 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan, tetapi tidak menunjukkan buah-buah yang Yesus ingin ditunjukkan kepada orang-orang banyak. Tetapi Yesus tidak menegur secara langsung. Yesus memberikan perumpamaan seperti pohon ara yang sudah 3 tahun lebih tidak menghasilkan buah, sehingga pohon yang tidak menghasilkan buah harus dipotong. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, kita diharapkan menghasilkan buah-buah pertobatan yang pada akhirnya akan membawa kita kepada satu janji yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Janji tentang apa? Janji tentang kehidupan kekal. Nah, ketika kita ingin janji itu digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan adalah berbuah di dalam Tuhan. Tuhan mau murid-muridnya menghasilkan buah bukan saja pada musimnya, tetapi setiap waktu di dalam pengiringan, di dalam pelayanan, menghasilkan buah-buah yang Tuhan rindukan. Ada
banyak orang-orang percaya ya menghasilkan buah ketika dia ada di dalam gereja, ya. Dia akan menyapa satu dengan yang lain, "Shalom, apa kabar? Oh, sehatnya Kak?" Tetapi ketika dia di luar gereja, dia tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan buah pertobatan. Ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya bersukacita ketika kehidupannya sedang dalam zona nyaman. Ketika dalam zona nyaman, betapa mudah mulut kita mengeluarkan haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tetapi ketika dihadapkan dengan masalah, ketika dihadapkan dengan persoalan yang melempem dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, Yesus mau sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, belajar dari teladan Yesus bahwa setiap hari kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Pertobatan dan iman sejati terhadap Kristus adalah satu-satunya jalan untuk terhindar dari kebinasaan. Ya, Yesus berkata kepada pengurus kebun itu bahwa sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan engkau tidak menghasilkan buah apa yang Yesus inginkan, maka akhir dari semuanya adalah kebinasaan. Karena firman Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang akan diselamatkan? Mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, bukan setiap hari saja, tetapi setiap saat, setiap waktu, secara kontinu menghasilkan buah-buah walaupun tidak musimnya. Ya, sekarang saudaraku, waktu saya mengikuti dialog bersama dengan Kemenak, di sana ada seorang anggota dewan mengatakan bahwa saat ini sementara dibuat satu sistem di Balerang sana, bukan dibuat suatu sistem, maka sedang ditanam satu tanaman yang berbuah terus. Ya, kalau cabai ada musimnya kan ya, nggak mungkin tanam cabai hari ini besok kita petik, tetapi melalui satu penelitian, maka ada yang dinamakan rekayasa produksi tanaman, di mana tanaman itu akan berbuah terus. Wih, luar biasa saudara yang kekasih. Orang-orang pintar, orang-orang yang mau berinovasi, mereka meneliti dan mereka menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk menguntungkan petani. Ya, baru saya baca tadi ada seorang guru besar dari Departemen Agronomi dan Hortikultura melakukan penelitian tentang rekayasa produksi tanaman ini. Dia akan berbuah di luar musimnya. Jadi dia akan berbuah sesering mungkin sehingga pasokan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak akan pernah habis. Dan di Barelang sana kalau tidak salah sudah ada berapa hektar yang akan dilakukan uji coba. Dan kita berharap bahwa rekayasa produksi ini bisa menolong masyarakat dan istimewa bisa meningkatkan penghasilan bagi petani. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia sedang maju dengan teknologi yang semakin canggih sehingga bisa menghasilkan tanaman, buah-buah dari tanaman itu walaupun bukan pada musimnya. Mereka berlomba-lomba untuk
Yesus mengutuk pohon ara pada saat bukan musimnya untuk berbuah. Tetapi jelas di sana kalau kita mau memaknai akan kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mengutuk murid-murid, orang-orang percaya yang dari bayi menjadi orang Kristen, setelah dewasa tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ngeri saudara, ketika kita tidak jadi pelaku firman Tuhan katakan, tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ternyata kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini tidak boleh hidup dengan percuma. Harus hidup menghasilkan buah pertobatan. Di dalam pertobatan banyak hal yang harus kita lakukan. Saudaraku, proses mengikuti Yesus itu memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi Tuhan tuntut bahwa kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Seperti sebuah pohon, saudaraku, ketika pohon itu dipaksa untuk menghasilkan buah, ada 3 cara yang dilakukan oleh petani agar pohon itu bisa menghasilkan buah. Yang pertama adalah pengaturan, yang kedua adalah pemangkasan, dan yang ketiga adalah strangulasi. Saudaraku yang kekasih, ketika kita hidup menjadi orang percaya, ketika kita hidup menjadi orang percaya, kita diatur, kita dibimbing melalui kebenaran firman Tuhan untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Ya, ketika diatur susah, saudaraku. Ketika kita mau ikut maunya Tuhan itu susah. Tetapi bukan sampai di pengaturan saja, tetapi Tuhan ingin kita dipangkas. Saudaraku, jadi orang Kristen saya katakan tidak mudah. Jadi orang Kristen saya katakan tidak enak. Kenapa? Sudah setia saja di dalam ibadah, itu bukan berakhir sampai di situ. Engkau tahu, engkau setia beribadah setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, dan hari-hari yang lain, bukan berhenti sampai di situ. Engkau harus naik level untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti sebuah pohon yang ditanam, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga pohon-pohon itu memiliki jarak, ya, agar supaya tingkat pertumbuhannya tidak akan menghalangi pohon-pohon yang lain atau tanaman yang lain. Nah, demikian kita orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita diatur, kita dibimbing melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita diatur untuk setia, kita juga harus melalui proses yang akan membawa kita kepada janji Tuhan. Ketika kita sudah mulai diatur, maka akan ada tahap di mana kita harus dipangkas. Nah, saudaraku, di tahap ini tahap kedua, baru ya saudara. Di tahap pemangkasan ini banyak yang gak lulus. Di tahap pemangkasan ini banyak yang tidak mampu. Pemangkasan berarti menghilangkan beberapa bagian tanaman atau pemotongan bagian tanaman-tanaman yang berpenyakit atau tidak produktif. Ya, ketika kita mulai setia di dalam Tuhan, ketika kita mulai berkomitmen di dalam Tuhan, ketika kita mulai melayani Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada yang dinamakan pemangkasan. Apa yang mau dipangkas? Firman Tuhan mulai memangkas kita satu persatu. Hal-hal yang tidak baik, karakter-karakter kita yang tidak baik, mulai dipangkas satu-satu. Kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin akan menyulitkan kita. Kita dihadapkan pada bos kita yang berlaku tidak baik terhadap kita. Kita dihadapkan dengan pekerjaan yang sulit. Kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kawan kita, ya, keluarga
kita yang tidak baik, kita yang dulu pemarah, mulai dipangkas, dipotong melalui kebenaran firman Tuhan. Kita yang pendendam, kita yang suka ngomong asal, kita yang suka kompromi mulai dipangkas, dan itu nggak enak, saudaraku. Ketika dalam tahap pemangkasan itu nggak enak. Masa iya sih saya gereja harus melakukan ini, harus melakukan ini? Asal setia aja ya Tuhan, asal saya masuk gereja setiap hari Minggu itu udah cukup. Nggak usah saya melakukan ini dan itu, nggak usah saya sok manis sama ini dan itu. Atau mungkin ada perkataan seperti ini, Mami nggak ada di posisi kami. Ketika kami sakit, Mami nggak ada. Ketika kami diomongin, Mami nggak ada. Dan Mami nggak mengalami apa yang kami alami. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, semakin dalam engkau mengikut Yesus, maka semakin dalam juga engkau akan dipangkas dan dipotong. Apa sih yang dipotong? Firman Tuhan katakan bahwa firman ini seperti pedang bermata dua. Jadi firman Tuhan datang bukan untuk membawa damai, tidak saudaraku, tetapi dia membawa pedang untuk apa? Memotong penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, memotong bagian-bagian yang gak produktif dalam diri kita. Saudaraku yang sudah punya anak, ketika kita mengasuh, membesarkan anak itu, kita berharap anak itu menjadi sesuatu yang hebat, ya kan, memiliki masa depan yang baik. Tetapi tiba-tiba mungkin di umur yang keberapa dia melenceng, dan kemudian misalnya, mohon maaf ya, dia menikah di usia yang masih muda. Bagaimana tanggapan atau sikap orang tua? Tahu gitu pas saya susuin dia, aku tempelin biar mati sekalian, ya kan? Tahu gitu dari itu ada, kalau tahu bikin malu, buat apa membesarkan dia? Ya, contoh seperti ini. Untungnya Tuhan Yesus nggak sama seperti kita. Tetapi ingat, kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, batas kesabaran ada masa atau ada waktunya. Dia bilang kalau tidak menghasilkan buah selama 3 tahun lebih, dipotong aja, dibuang, dibinasakan. Tetapi ada, apa dikatakan simpul, ngurus kebun itu. Dia bilang beri waktu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selama saya dan saudara masih hidup, selama itulah waktu diberikan. Tetapi ketika saya dan saudara sudah dipanggil, maka kesempatan itu tidak akan pernah ada lagi. Kemarin kalau tidak salah ya, ada seorang ibu yang meninggal ya, dipanggil Tuhan, dia memiliki anak masih kecil-kecil. Ica bilang, aduh Mami, saya sampai nangis, gimana lah nasib anak-anaknya. Mami bilang, bawa aja ke pastor. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk pulang, bukan melihat ketika anak-anak kita sudah dewasa. Betul? Tuhan memanggil saya dan saudara pulang, bukan menunggu kalau sudah siap atau belum. Tuhan memanggil saya dan saudara bukan melihat dua anaknya masih kecil, suaminya masih muda, uangnya banyak, oh dia masih susah, tunggu dia kaya baru kupanggil, tunggu dia baru bertobat baru kupanggil. Tidak, saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil kita setiap saat ketika sudah waktunya kita pulang. Dan sungguh sangat memprihatinkan ketika engkau hidup menjadi orang percaya, engkau hidup menjadi orang Kristen, engkau hidup menjadi anak Tuhan, engkau hidup menjadi pelayan, tapi engkau nggak menghasilkan perubahan, engkau nggak mau dipotong, engkau nggak mau dipangkas. Hal-hal yang nggak produktif di dalam hidupmu nggak mau kau buang, karena kau masih enak berada di zona nyaman. Nggak, Tuhan, jangan ambil ini penghasilanku. Kalau aku nggak kerja, aku mau makan apa Tuhan? Aku masih enak di zona nyaman. Nantilah Tuhan ya, kalau aku udah mapan
baru aku bertobat, aku mau masuk gereja dan aku mau setia serta aku mau melayani Engkau Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan panggil engkau bukan tunggu ketika kau sudah mampan hidupmu baru Tuhan bilang ayo kembali nak pulang. Enggak. Ada banyak orang bahkan ketika berkhotbah tiba-tiba selesai khotbah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan cara yang tidak kita ketahui. Pengurus kebun itu meminta kepada Yesus, berikan waktu Tuhan 1 tahun lagi. Dan ketika 1 tahun lagi kau datang, kau dapati jika pohon ara ini tidak berbuah, maka tebanglah pohon itu. Saudara, kalau Tuhan Yesus kasih waktu sama saya dan saudara 1 tahun lagi, engkau hidup di tengah-tengah dunia ini, apa yang akan kau lakukan? Banyak orang berkata, lain di bibir, lain di hati, ya. Ada sebuah lagu yang sudah lama ya. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Aku mau setia lah ya. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, lihat tadi hujan saja banyak yang tidak setia datang sama Tuhan. Hujan Tuhan nanti basah sakit Tuhan, ya, tidak percaya, tidak memiliki iman bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Saudaraku, kita dipangkas dengan hal-hal yang kecil saja sudah mengeluh. Tiba-tiba Tuhan kasih hujan deras. Kita punya alasan ya, kita punya alibi. Tuhan, Engkau tahu maksud hati sebenarnya ingin beribadah, tapi apa daya payung nggak ada Tuhan, ini alasan. Padahal maksud di mana-mana, ya. Betul? 10.000 yang untuk Tuhan. Kadang-kadang kita hitung-hitungan, bisa beli telur untuk makan 2 hari, ya kan? Diceplok atau didadar. Kita berhitung. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan melalui kebenaran firman, kalau selama kau ikut Tuhan jadi orang percaya dan Tuhan gak ada buah, apa yang akan kita bertanggung jawabkan nanti? Tuhan gak tanya harta ATM-mu ada berapa, jumlah depositmu ada berapa, mobilmu, rumahmu, harta kekayaanmu ada berapa. Tapi yang Tuhan mau adalah buah-buah yang menghasilkan selama kau hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau enggak, kau akan ditebang, engkau akan binasa, dan semua pengiringanmu selama hidupmu di tengah-tengah dunia ini tidak berarti apa-apa. Engkau tidak bawa hartamu ketika engkau dipanggil Tuhan. Betul? Bahkan kau tidak ingat lagi ada berapa harta yang kau tinggalkan ketika engkau dipanggil. Kematian kita kadang-kadang sangat menggenaskan ya. Mengganaskan atau menggenaskan. Ya, tiba-tiba kita keluar. Iya, kita sudah berdoa, Tuhan jaga, lindungi, pelihara. Tuhan, aku mau umur panjang. Tapi siapa yang tahu kalau ada di antara kita hidupnya hanya tinggal hari ini? Dan kalau kau diberikan kesempatan tidak melakukan, maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, berbuah. Jadi sekali lagi kita masuk di dalam poin kedua, dipangkas. Dipangkas itu nggak enak. Kau mau uangmu dipangkas? Janganlah Tuhan, ya kan? Gaji cuma segini mau dikasih untuk pekerjaan Tuhan, buat makan ibu gemar deh. Kuliahnya ibu itu pakai mobil, kuliahnya ibu itu cukup makan. Buat apa aku kasih Tuhan? Di sini nggak ada, di sini taat semua, setia semua ya, membantu pekerjaan Tuhan, setia kasih perpuluhan, setia bantu pekerjaan Tuhan. Di tempat lain banyak, betul. Iya, kenapa kita nggak mau dipangkas? Kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Saudaraku, beberapa hari ini, bukan beberapa hari, 2 bulan ini kami pun sedang di dalam suatu masalah dan proses yang Tuhan izinkan. Tetapi adakah jemaat melihat saya yang begini menanti dan menunggu transferan? Tidak, saudara. Saya tidak pernah meminta-minta, dan saya percaya Tuhan pelihara kami. Walaupun di pastori banyak orang
Tapi saya percaya Tuhan pasti adakan. Di dalam soal pemangkasan karakter pun tidak semua mau. Tetapi di gereja, di tempat ibadah kita menjadi orang suci. Shalom. Shalom. Tahu nggak saudara apa arti kata shalom? Apa? Damai di hati, ya kan? Damai sejahtera. Ketika engkau masuk dalam sebuah rumah, shalom, engkau harus dipenuhi shalom dulu. Damai di hatimu kau transferkan kepada orang lain. Dan itu nggak mudah. Kau sedang marah-marah ketika ada orang datang, shalom Mama Jopa. Ya, dan lagi kau kesini, udah setoran belum? Haleluya. Kenapa? Bermasalah nggak mau dipangkas, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kau nggak mau dipangkas, maka akhir hidupmu adalah kebinasaan. Dan itu bukan kata mami, tapi kata firman Tuhan. Yang ketiga, strangulasi. Strangulasi, siapa yang tahu arti strangulasi? Strangulasi artinya metode pencekikan. Mami horor banget, ya kan? Strangulasi metode pencekikan. Siapa yang mau dicekik sini? Silakan maju. Gak mau. Apa kita gak mau? Kalau kita dicekik, ya apalagi sedang sadar-sadarnya terus dicekik. Metode pencekikan yaitu proses mengupas kulit batang pohon. Nah, apa yang dikupas, saudaraku? Saudaraku, kita sudah dipangkas nih, dipotong sifat-sifat kita yang gak baik, kita yang pemarah, kita yang arogan, kita yang gak mau memberi, kita yang gak setia, kita yang gak mau dengar-dengar, kita yang hidup dengan berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dipangkas oleh pedang firman Tuhan. Nah, banyak orang ketika dipangkas, mami nyinggung lagi, ya kan? Mami nyindir lagi, ya kan? Udah tahu ya mami, tapi gak mau ngelakuin, ya. Tapi selalu bilang mami nyindir. Dipangkas firman Tuhan. Kemudian ketika engkau mulai setia, engkau mulai melakukan, ada tahap di mana engkau dicekik, engkau dikupas. Dipangkas masih mending kayaknya, ya, pangkas. Tapi kalau mulai dikuliti, oh haleluya, puji Tuhan, itu menyakitkan, saudaraku. Ya, kadang-kadang kita kalau mau bersihin ikan, nah ibu-ibu kan biasa nih bersihin ikan, ya. Ada tuh di kulitnya dibersihin tuh, dikelupas kan, dipotong, ya, dikuliti. Bahkan ada makanan tertentu yang memang harus dikuliti semua, ya, karena kulitnya itu nggak enak. Nah, saudara, di tahap seperti ini banyak yang menyerah, banyak yang putus asa, mengalami tekanan, masalah dan persoalan Tuhan. Udah lama diri Tuhan, udah melakukan kehendak Tuhan, udah memberkati gereja, udah memberkati hamba Tuhan, udah setia, udah tahan diri, kenapa harus dikuliti lagi Tuhan? Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mampu, maka janji Tuhan tentang kerajaan sorga itu menjadi bagian saya dan saudara. Dan tentunya saya mau katakan, kalau engkau berjalan menurut pikiranmu sendiri, kekuatanmu sendiri, engkau tidak mampu melewati tahap pemangkasan, apalagi tahap strangulasi, engkau gak akan mampu. Engkau berjuang sekuat mungkin, engkau gak mampu. Karena apa? Tekanan dunia, daya tarik dunia, daya pikat dunia lebih enak dibandingkan daya pikat firman Tuhan. Hanya orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau menghadirkan Yesus Kristus di dalam kehidupannya, mampu melewati tahap-tahap diatur, tahap-tahap dipangkas, dan tahap-tahap dikelupasin kulitnya. Ya, apa nih? Seperti Yesus itu saja ku minta. Kita mau seperti Yesus, bukan seperti Yesus menjadi seseorang yang memerintah, tidak. Tetapi kita mau tingkah laku kita, hidup kita, standarnya seperti Yesus. Enggak mudah, saudaraku, enggak mudah. Tetapi kalau kita ingat ada surga kekal yang menunggu saya dan saudara, maka itu akan menjadi mudah.
Kembali lagi kepada apa? Fokus kita. Fokus hidup kita apa sih? Jika Tuhan panggil engkau hari ini dan engkau belum bertobat, engkau belum melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudaraku yang kekasih, engkau menuai kebinasaan. Tetapi kalau hari ini Tuhan beri saya dan saudara waktu, kesempatan, seperti seorang pengurus kebun ini meminta, dia minta nggak tanggung-tanggung loh, 1 tahun. Tuhan katakan oke, 1 tahun. Saudaraku, ketika engkau ada di tempat ini dan selesai mendengarkan renungan firman Tuhan, minta Tuhan perpanjang hidupmu agar engkau bisa memiliki waktu untuk berubah dan menghasilkan buah-buah yang baik, agar engkau bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak, walau engkau pun bilang haleluya Tuhanku memujimu Tuhan, hai saudaraku, kalau engkau cinta Yesus hanya lewat mulut dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidupmu, maka apa yang kau katakan itu cuma sia-sia. Semua sia-sia. Tuhan tidak butuh puji-pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya ketika kita pulang, kita nggak jadi pelaku firman Tuhan. Tapi Tuhan butuh ketika kita berkata, aku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Kalau kita merasa kita hidup karena anugerah, kita nggak mampu, semua hanya karena cinta Tuhan, apa aplikasi? Apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah dunia ini? Berapapun harga yang harus ku bayar, saya tantang saudara, berapa harga yang akan kau bayar untuk membalas kasih anugerah kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Hartamu tidak akan cukup membayar kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan kau bakar dirimu, itu tidak cukup untuk membayar kasih dan kemurahan Tuhan. Apa yang harus kau berikan? Ketaatan, kesetiaan, menghasilkan buah. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Jangan sudah sakit parah, jangan nafas dengan satu-satu. Doakan saya, pendeta. Saudaraku yang kekasih, kau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tapi kau meminta gembalamu, pendetamu untuk mendoakan kau masuk surga. Dalam hal itu saya tidak bisa kompromi, ya. Itu biarlah Tuhan yang menilai. Tetapi hari ini buka telingamu. Firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga hendaklah, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berapa lama kau mencari anak Tuhan? Berapa lama kau jadi pelayan? Berapa lama KTP-mu disebut sebagai orang Kristen? Apakah kau hidup sebagai KTP orang Kristen tanpa pertobatan? K Kristen, T tanpa P pertobatan. Atau kau hidup sebagai orang-orang yang mengalami janji Tuhan dengan selalu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Hari ini kerajaannya dan kebenarannya ada di hadapan kita. Dia memberikan pilihan, dia memberikan waktu seperti kamu 1 tahun. Ya, Mama Oi diberi 1 tahun, Papa Sarah 1 tahun, Ibu Nur, Ibu Nora, 2 tahun. Enggak, ini kalau 1 tahun aja. Lalita, Lince, dan yang lainnya diberi 1 tahun. Karena sudah tahu ya 1 tahun, maka pasti kita akan melakukan. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Suatu waktu maut datang, bagaimana? Tidak ada pertobatan setelah kematian. Tidak ada pertobatan setelah kematian. Tidak ada penebusan setelah kematian. Pertobatan terjadi ketika saya dan saudara masih hidup. Amin. Pertobatan terjadi ketika saya dan saudara masih bisa bergerak. Pertobatan terjadi ketika saya dan saudara mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kau sudah mati, pertanggungjawabannya udah lain. Engkau yang tahu sebenarnya, engkau yang tahu, engkau yang memilih, engkau masuk mana? Apakah engkau masuk neraka atau engkau masuk surga? Karena firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita jelas dikatakan di sana. Kalau kita sudah tahu itu benar dan kita melakukan kesalahan, berarti kita sudah tahu di mana tempat kita. Betul?
Tapi ketika kita sudah tahu dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita tahu kita akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mau dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, tubuh ini akan binasa. Seberapa banyak usahamu mempercantik dirimu, seberapa banyak kau olahraga, seberapa banyak perhiasan yang kau pakai dari rambut sampai ujung kaki, tetap tubuh ini akan binasa, saudara. Tetapi kalau kau hidup menurut jalan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan, bukan saja janji di kehidupan kita ini, pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi janji di kehidupan kita yang nanti kita akan bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.